warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Jafar dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Sejarah. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Eksistensi Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru. Masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini terjadi pergantian presiden dari Insinyur Soekarno ke Jenderal Soeharto melalui surat pemerintah pada tanggal 11 Maret 1966 atau Supersemar. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa pada tanggal 30 September 1965 yang disinyalisir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti pula, sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatan sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966 pada tanggal 20 Februari 1997. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam Tab MPRS nomor 33/MPRS/1967, yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai penjabat hingga dilaksanakan pemilu. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1998, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintah Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seorang yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan bahwa beliau berhasil membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama di negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Pada masa kepemimpinan Soeharto, stabilitas negara sangat terjaga. Terjadi pembangunan di segala bidang kehidupan, kemakmuran relatif merata di seluruh Indonesia. Saat itu pula Presiden Soeharto mendapat gelar Bapak Pembangunan Indonesia. Namun, dukungan rakyat kemudian disalahgunakan Presiden Soeharto untuk mengukuhkan kekuasaannya. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru, di antaranya yang pertama,
dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat pada saat itu. Banyak surat kabar atau majalah yang dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Beberapa aktivis politik atau wartawan diberitakan hilang atau ditangkap telah menyuarakan aspirasinya. Yang kedua, dibatasi kebebasan dalam berpolitik. Saat itu hanya diperbolehkan 3 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP. Yang ketiga, munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta. Yang keempat, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di pemerintahan pemerintah Orde Baru. Jauh dari kata bersih dan sungguh merugikan rakyat. Salah satu upaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah dengan membuat peraturan-peraturan seperti keputusan presiden yang isinya ternyata hanya menguntungkan pihak pemerintah saja. Dari penjelasan di atas disebutkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Baik, itulah penjelasan artikel dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.